Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mulai dari nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan. Sehingga kita bisa melakukan serangkaian ibadah pada bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan memasuki sepertiga akhir Ramadan. Tentunya dengan semangat untuk menggapai ridhonya. Salawat berbingkai salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, dan kita pertegas tidak ada nabi setelah beliau. Masyarul muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya, barang siapa yang menghidupkan bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa di masa lalu. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, hadis di atas menyebut kalimat qoma Ramadan yang asalnya berarti berdiri di bulan Ramadan. Berdiri itu dimaksudkan menghidupkan Ramadan dengan ibadah. Dan salah satu ibadah tersebut termasuk di dalamnya adalah iktikaf. Karena itu, kita dianjurkan untuk melaksanakan iktikaf di setiap bulan Ramadan, terutama di 10 malam terakhir. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful arsyal awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajahu min ba'di." Rawahul Muslim. Yang artinya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf pada malam 10 terakhir dari Ramadan hingga diwafatkannya dia oleh Allah. Kemudian istri-istri beliau melakukan iktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hadis di atas menjelaskan kebiasaan Rasulullah yang senantiasa melakukan iktikaf di bulan Ramadan dan tidak pernah meninggalkan sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau menghidupkan iktikaf sepeninggal beliau. Namun bukan berarti istri-istri Nabi tidak pernah beriktikaf selama Rasul hidup. Karena ada hadis lain yang menerangkan bahwa mereka beriktikaf ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf. Lalu, bagaimana cara iktikaf yang dianjurkan oleh Rasulullah? Kita lihat dulu makna dari iktikaf. Iktikaf menurut bahasa artinya berdiam diri dan menetap dalam sesuatu. Sedangkan menurut istilah, iktikaf adalah berdiam diri di masjid jami yang biasa dipakai melakukan sholat berjamaah untuk melakukan amalan atau ibadah dengan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Amalan yang dimaksud seperti melaksanakan sholat lail, membaca Al-Quran, berzikir atau berdoa dan bermuhasabah diri, mengakui segala dosa dan bertaubat. Rasulullah pun saat beriktikaf hanya memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai hal-hal yang berurusan dengan duniawi ditepikan, ditanggalkan. Jadi, marilah kita lakukan iktikaf dengan cara yang benar dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW dengan cara 1. Melakukannya di 10 terakhir Ramadan. 2. Dengan niat yang baik.
Yang ketiga, dilakukan di masjid-masjid jami yang ditunaikan sholat Jumat di dalamnya. Kemudian yang ketiga, perbanyak amal soleh atau kegiatan positif sehingga dalam 10 hari itu kita maksimalkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tinggalkan segala sesuatu perbuatan dosa atau perbuatan yang mengandung kesia-siaan. Demikian kultum yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang benar, kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan segala kekurangan itu hanya milik kami pribadi. Akhirnya, semoga kita menjadi bagian dari hamba Allah yang beruntung, yang bisa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan itikaf dan dengan ibadah yang sebaik-baiknya, dan menikmati indahnya beribadah kepada Allah semata. Al-birri man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.